I got zero friends. Welcome to Movie Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda lonceng ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, movie lover. Apa kabar kali ini ya? Maaf ya, kemarin aku belum sempat upload. Baru kali ini aku upload lagi episode kedua dari Pesugihan Wedus Gendit. Oke, gak pakai lama-lama, langsung stay tune. Check it out. Kita beralih ke dalam sudut pandang bapak. Waktu itu, setelah pulang dari rumah Mbak Jamrong, aku balik ke rumah. Sebenarnya tidak kaget-kaget amat, karena aku begitu melihat banyak sekali orang yang berada di rumahku. Iya, aku sudah mengetahui jika anak perempuan sulungku telah meninggal dunia, dan aku yang menjadikannya tumbal Pesugihan Wedus Gendit ini. Aku bukannya tidak punya hati, dan jujur, ya, aku sedih. Aku teramat sedih. Iblis itu telah menipuku. Dulu, dukun brengsek itu bilang kepadaku, jika pesugihan ini amatlah aman, tidak memerlukan tumbal apapun. Tumbalnya hanya memberikan 1 ekor wedus gendit. Jika nanti setiap malam Jumat aku selalu mempersembahkan 1 ekor wedus gendit, maka aku tidak perlu lagi untuk memberikan tumbal manusia, apalagi keluargaku sendiri. Tapi iblis memang penuh dengan tipu daya. Awalnya memang hanya seekor wedus gendit yang mereka minta. Tapi lama-kelamaan mereka mengikat kita ketika kita sudah terlena dengan harta. Ya, aku tidak bisa memilih, tidak bisa kembali, atau aku pun tidak bisa membatalkan perjanjian dengan iblis laknat ini. Aku terpaksa. Aku sejujurnya pun tidak ingin menumbalkan anakku. Tapi rupanya keegoisanku, ketamakanku mengalahkan semuanya. Aku walaupun berat hati, aku menumbalkan Ambar, anak sulungku, anak yang aku sayang. Keadaan di rumah begitu ramai. Semua orang pada berdatangan melakukan takziah di rumahku. Aku dan orang-orang mulai membersihkan tubuh Ambar. Ya, di dalam tubuh Ambar ada banyak kejanggalan. Yang anehnya, di dalam tubuh anakku tidak ada luka lebam atau apapun. Tapi seluruh darah keluar dari mata, mulut, telinga, dan juga hidung. Sampai anakku kehabisan darah. Aku pun tidak melihat apa-apa atau luka sedikit pun. Tapi bau tubuh anakku sudah amat sangatlah busuk. Seperti orang yang sudah meninggal lebih dari 3 hari. Tubuhnya pun tidaklah keras, tapi lembek dan sudah mengeluarkan cairan. Wajahnya pun nampak seperti orang tua. Aku amat sangat sedih melihat wajah anakku ini. Bergejolak dalam hati nuraniku. Antara sedih dan juga tertawa iblis menyatu di dalam diriku. Tiba-tiba aku mendengar bisikan dari Raja Jin. Kau akan lebih kaya setelah ini.
kau ambillah uang di kandang wedusmu. Bisikan itu sangat amat nyata, tapi aku pun pura-pura tidak mendengar. Ya, suara Nyikanti terngiang-ngiang di telingaku. Nikmatilah harta yang telah kuberikan kepadamu. Aku bergidik ngeri. Tidak terasa air mata pun turun dari mataku. Maafkan Bapak, nak. Maafkan Bapak. Semua ini Bapak lakukan untuk keluarga kita, nak. Maafkanlah Bapak jika harus menumbalkanmu. Ampunilah Bapak, nak. Pengorbananmu tidak akan sia-sia. Bisik hatiku saat itu. Tapi tetap saja wajah mayat anakku tidak bisa lepas dari pikiranku. Selalu saja menghantuiku. Dan selalu saja terngiang-ngiang kata anakku Ambar. Bapak kejam, Bapak kejam. Bapak kejam. Tolong Ambar, Pak. Ambar disiksa. Tangisan itu selalu menghantuiku. Kemanapun aku pergi, suara Ambar seakan tidak pernah melepaskanku sedetik pun. Terdengar selalu suara tangisnya dan suara minta tolongnya. Ya, aku berusaha cuek. Tapi aku masih mempunyai sisi kemanusiaan dan sisi seorang ayah. Aku tidak tega melihat anakku yang seakan-akan merasa kesakitan, yang seakan-akan merasa sangat amat disiksa di sana. Sekelebat gambaran pun aku nampak melihat anakku dicambuk, tubuhnya dijadikan lantai dan dijadikan alas untuk orang lalu lalang di sana. Begitu perih siksaan yang diterima oleh Ambar. Rasa bersalah ini pun semakin berkecamuk dalam tubuhku. Aku selalu berperang dalam hati nuraniku antara melanjutkan atau menghentikan segala kebodohan yang telah kulakukan. Tapi aku belum siap untuk mati. Ya, jika aku berhenti dari pesugihan ini, nyawaku dan nyawa keluargaku akan menjadi taruhannya. Karena secara tidak langsung, keluargaku yang sudah memakan harta dari pesugihan ini, mereka pun harus mati dan menjadi abdi Nyikanti. Aku selalu bergumul dengan segala macam pikiran, baik dan buruk. Tapi ini hebatnya iblis. Dia tidak akan melepaskanku. Ya, perjanjian ini harus terus dilanjutkan. Kita beralih ke dalam sudut pandang Bu Murti. Setelah kematian 7 hari anakku, aku melihat perubahan yang sangat besar kepada suamiku. Aku merasa kenapa tiba-tiba uangnya begitu menjadi lebih banyak. Dia secara tidak langsung membeli 50 ekor wedus kendit dan membuat kandang lebih besar lagi di belakang rumah. Dan rumah ini pun
sudah dirombak menjadi bangunan yang lebih kokoh, bangunan dari batu. Tentu saja aku tidak tahu dari mana asal-usul uang ini. Tapi jika pun ditanya, suamiku berkata, jika uang ini adalah hasil dari jual beli kambing. Mungkin aku wanita bodoh. Aku tidak menanyakan langsung dan detail bagaimana semua ini bisa terjadi dan kenapa begitu singkat. Hasil yang didapat pun begitu banyak dan melimpah. Karena setiap aku membicarakan hal ini, suamiku selalu marah. Dan dia seolah menutup-nutupi apa yang telah ia kerjakan selama ini. Tapi aku sendiri pun sudah mempunyai kecurigaan yang besar terhadapnya. Apakah dia melakukan pesugihan? Aku tidak tahu. Tapi aku tidak pernah melihatnya nampak memakai sesajen atau apapun yang berada di dalam rumah ini. Maka dari itulah aku tidak pernah curiga dia memakai pesugihan. Karena dia pun hanya biasa saja, tidak pernah melakukan ritual atau apapun di setiap malam apapun. Hanya saja aku merasa kambing-kambing peliharaan suamiku ini berkembang amat sangat pesat, terutama wedus gendit. Dia pun amat sangat cepat beranak pinaknya dan harganya pun amat sangatlah mahal. Sudut pandang pun beralih ke Pak Wadi. Sudah hampir 1 tahun semenjak kematian anakku Ambar. Aku sudah tidak pernah lagi diteror oleh makhluk itu. Tapi mendekati malam Jumat Kliwon ini, tiba-tiba suara Nyikanti datang lagi. Dia meminta sesuatu, tumbal yang tidak masuk akal dalam diriku. Ya, aku tidak boleh melupakan ritual setahun sekali di malam bulan purnama setiap Jumat Kliwon. Malam ini pun aku memutuskan pergi ke rumah Mbak Jamrong. Di sebuah rumah yang sangat tua itu, kulihat Mbak Jamrong yang wajahnya sangat rentah. Namun begitu, dia masih terlihat amatlah sehat dan kuat. Jangan lupa tumbalmu tahun ini, Wadi, kata Mbak Jamrong. Inji Mbak, kira-kira Nyikanti nyuwun nopo nggih Mbak? Istrimu yang mengandung 3 bulan itu. Nyikanti menginginkan istrimu dan anakmu yang berada di dalam kandungannya. Aku tersentak kaget. Aku tidak menyangka jika istriku sedang hamil. Karena dia tidak memberitahukanku apa-apa waktu itu. Bagaimana mungkin aku bisa mengorbankan istri dan anakku 2 sekaligus? Pikiran itu pun mengganggu dalam otakku. Tapi nampaknya Mbak Jamrong pun bisa membaca pikiranku. Kau sudah melangkah, Wadi. Nek kowe mundur, acur kabeh uripmu. Mati Wadi. Duduk mek awakmu tok sing mati. Bojomu, anakmu,
anakmu sing wis gedhe mati kabeh wadi. Tapi kalau kamu melanjutkan perjanjian ini, cukup istri dan anak dalam kandunganmu sing mati. Anakmu sing ragil ora perlu. Bagaikan angin surga yang masuk lewat telingaku. Bagaikan aku mempunyai secerca harapan. Ya, dengan terpaksa, aku kembali rela menumbalkan anak dan istriku yang sedang mengandung 3 bulan. Aku pun melakukan ritual ini dengan cara mandi dengan air kembang 7 rupa dan juga menyembelih 2 ekor wedus gendit. Mbah Jamrong pun bilang kepadaku, karena tahun ini kau telah melakukan penumbalan double, maka aku tidak perlu melakukan tumbal manusia dalam waktu yang dekat atau sampai 10 tahun ke depan. Aku tidak perlu menumbalkan siapa-siapa, hanya menumbalkan wedus gendit setiap tahunnya 7 ekor. Aku mulai ritual itu dengan mandi, kemudian melanjutkan dengan membanting sebuah kelapa. Aku melihat kelapa itu ada kelapa lagi di dalam, seakan kelapa itu hamil. Iya, dan di saat aku memecahkan kelapa itu pun, bukan air kelapa yang keluar dari dalam kelapa, melainkan darah segar yang mengucur, membasahi seluruh kelapa itu. Sudut pandang pun beralih ke anak bungsuku Citra. Ya, malam ini kabut tebal sangat menyelimuti desa kami. Aku dan ibu berada di dalam dapur dan sedang melakukan makan malam. Aku pun bertanya kepada ibu, kemana bapak? Aku tidak melihat bapak sedari siang. Lalu ibu menjawab, bapakmu ono ning kene luar kota, Nduk. Soale enek sing ngapi tumbas wedhus. Lumayan. Oke tumbase. Begitu kata ibuku. Tapi hati kecilku tidak enak sekali malam ini. Aku merasa ngeri dan aku pun merasa sangat amat sedih. Aku tidak tahu kenapa perasaan ini tiba-tiba muncul. Padahal tidak ada apa-apa atau tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam rumah ini ataupun di desa kami. Kemudian ibu pun berpamitan kepadaku. Dia bilang ingin pergi ke belakang karena ingin buang air besar. Perlu Citra temani, Bu. Ora usah, Nduk. Wis kono ki nang pupuk. Wis wengi iki. Paling kumakku bengi bapakmu teko. Wis ki nang pupuk ya. Aku pun kembali ke dalam kamarku. Mencoba memejamkan mata. Tapi aku pun tidak bisa.
Sedetik kemudian pun aku mendengar suara jeritan ibu minta tolong. Dan aku pun bergegas berlari menuju ke belakang. Di mana asal suara itu? Dan iya, aku melihat ibu terkapar di depan kamar mandi. Dan aku melihat begitu banyak darah yang keluar dari tubuhnya. Seketika itu pun aku berteriak-teriak minta tolong kepada orang-orang. Ya, aku berlari keluar meminta tolong kepada tetangga untuk menolong ibuku. Semua orang berdatangan di rumah. Dan suara kambing pun berteriak bersaut-sautan seakan bahagia. Orang-orang pun mulai berdatangan ke dalam rumah. Mereka semua menanyakan apa yang telah terjadi. Neneng opo nduk? Ono opo? Ibu, tolong ibu saya. Tolong ibu saya. Teriakku waktu itu. Semua orang pada berlari masuk ke dalam rumah dan mendapati ibu yang sedang terkapar. Tidak berdaya dengan darah yang keluar begitu banyak. Ibuku pun dibopong dan dinyatakan telah meninggal dunia malam itu. Seketika tubuhku pun lunglai dan aku pingsan. Tidak tahu apa lagi yang ada, tidak tahu apa lagi yang terjadi di dalam rumah. Di dalam ketidaksadaranku pun aku melihat Mbak Ambar dan juga ibu sedang disiksa di sebuah rumah yang amat sangat besar. Dan di sana pun begitu banyak penjaga-penjaga. Tapi yang anehnya, badan mereka berupa wedus gendit. Tapi kepala mereka, kepala manusia yang amat sangat menakutkan. Aku melihat ibu dan Kak Ambar. Mereka dicambuk, disiksa di sana. Aku meraih, aku meronta-ronta memanggil-manggil nama mereka, tapi mereka tidak mendengarku. Mereka terus saja disiksa dan disiksa. Hingga sampai aku pun tersadar dari pingsanku. Aku terus saja memanggil nama ibu dan juga Kak Ambar. Dan berteriak-teriak meminta tolong kepada orang-orang supaya mereka bisa menolong ibu dan Kak Ambar. Tapi orang sekitarku, mereka pun merasa tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka hanya menganggapku menggigah. Hingga ada satu Pak Ustadz yang tampaknya dia mengerti apa yang sebenarnya terjadi di dalam diriku. Dia pun memberikanku air minum dan mengusap-usap rambutku. Sabar ya Ndok, diminum dulu airnya, baca bismillah, katanya waktu itu. Ya, guru ngajiku itu pun, dia dengan telaten menenangkan aku. Dan setelah aku meminum air putih itu pun, tubuhku terasa kembali terisi dan kembali segar, serta aku merasakan ketenangan. Di situ pun aku mulai bercerita kepada Pak Ustadz apa yang terjadi. Dan aku menceritakan semuanya yang ada di mimpiku. Guru ngajiku pun itu mulai mengerti dengan apa yang terjadi di dalam keluarga kami. Sampai akhirnya Bapak pun datang. Dan dia pun menangis meraung-raung melihat jasad ibu yang telah terbujur kaku. Itulah kali terakhir Bapak melihat ibu. Tanpa dia pun tahu jika ibu sedang mengandung adikku yang ketiga pula. Aku melihat begitu hancur hati bapakku.
Begitu hancur jiwanya melihat kematian ibu. Tapi meski begitu, aku masih melihat keegoisan di matanya. Ya, aku pun tidak tahu apa yang terjadi dengan bapakku saat itu. Sampai akhirnya pun, aku mendengar percakapan antara bapak dan Pak Usman, guru mengajiku. Saat itu, ketika semua orang yang bertakziah sudah pulang ke rumah, hanya tinggallah bapak dan juga Pak Usman. Mereka pun berbincang-bincang di ruang tamu. Sampai akhirnya Pak Usman pun berkata kepada bapak, "Pak Wadi, jangan dilanjutkan lagi. Sudah cukup semua ini, Pak," kata Pak Usman kala itu. Aku melihat bapak yang begitu tersentak kaget dengan apa yang dibicarakan Pak Usman. Aku melihat bapak menangis sesenggukan, tapi tidak berkata apa-apa. Hanya satu kalimat yang aku dengar terus-menerus dari bapakku. "Kula mboten saged mandeg Pak Ustaz. Kula mboten saged mandeg Pak Ustaz. Tolong saya. Saya tidak bisa berhenti." Hey ya sobat movie lover, barusan adalah episode kedua dari Pesugihan Wedus Kendit ini. Dan jangan lupa masih ada satu episode lagi, the last episode. Besok ya kita tayang jam 6 sore. Jangan lupa dan tetap stay tune semuanya. Dan jangan sampai ketinggalan the last episode dari Pesugihan Wedus Kendit. Okay, see you tomorrow and I love you all. Bye-bye.